warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang kita cintai ini. Nah, selawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan pada penguat yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau kita telah sampai pada masa sekarang ini. Baik, yang saya hormati kepala sekolah ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan karyawati SMK Negeri 1 Aceh Barat Daya. Di sini saya meminta waktu Bapak Ibu sebentar untuk mendengarkan diseminasi kegiatan saya, yaitu sekarang ini saya lagi mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi kami diminta untuk membuat diseminasi tentang apa yang telah kami pelajari dalam guru penggerak ini. Nah, semoga ini bisa memberikan manfaat juga bagi kita semuanya ataupun menambah pengetahuan pada kita semuanya. Oke, baiklah. Adapun yang ingin saya tampilkan di sini ataupun yang saya paparkan di sini adalah tentang budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini, nah sama-sama kita lihat dulu. Oke. Sebelum dari sini ada beberapa kesepakatan ya untuk di sini. Biasanya kalau dalam budaya positif ini penerapannya di kelas itu ada namanya kesepakatan kelas. Contohnya kesepakatan itu adalah yang pertama itu hadir tepat waktu. Kemudian menghasilkan HP selama diskusi, kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kemudian menghargai pendapat peserta lain, kemudian bertanya atau memberikan pendapat dengan tertib. Nah, ini bukan apa. Nanti saya akan mempertajamkan tentang mengenai motivasi, kemudian mengenai segitiga restitusi. Mungkin ini sangat penting untuk untuk kita sebagai guru ya dalam menerapkan prinsip disiplin positif ini. Dan di sini mari sama-sama kita di sini ada kasus ya. Di sini itu seandainya di sini ada dua orang itu A dan B. Jadi peserta A bertugas mengepalkan salah satu tangan seolah sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian peserta B bertugas membuka kepalan tangan peserta A. Jadi peserta A ini ada sesuatu yang berharga di tangannya, kemudian di kepal ya. Kemudian peserta B ini bertugas untuk membuka tangan peserta A ini. Nah, artinya begini. Ini sama halnya dengan kita mendidik, ya. Berarti kita selaku seorang pendidik harus punya cara punya cara dalam mengajak anak itu untuk belajar gini. Ini sinkronisasinya seperti itu. Jadi kalau kasus ini ada dua orang ini A dan B, dan ini A Bu Sukma sebagai A, kemudian Bu Susi sebagai B ya, anak B. Jadi ada sesuatu. Bagaimana cara Bu Susi meminta supaya Bu Sukma ini membuka tangannya? Bagaimana caranya? Ya, begini ya. Caranya macam-macam ya. Ada yang dengan cara paksa, ada yang dengan cara merayu, ada yang pokoknya tergantung bagaimana pendekatannya. Nah, begitulah kita dalam mendidik anak-anak ataupun menuntut anak-anak. Jadi banyak cara yang kita gunakan, ya, gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Sekarang mari sama-sama kita mendengarkan. Di sini ada suatu podcast ya, mungkin bisa kita menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali.
praktisi pendidikan, penulis, dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main, didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi pertama, Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif. Selamat mendengarkan. Saya pernah melihat 3 orang anak sekolah masih lengkap dengan seragamnya naik motor boncengan bertiga tanpa helm. Alasannya, tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasi. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Dan ini menjadi problem kita semua dan menjadi pertanyaan besar. Apa sebetulnya disiplin? Dan jika Anda concern pada masalah ini, maka Anda ada di channel yang tepat bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University ini meminta anak kecil untuk duduk di ruangan kelas sendirian. Dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam jangka waktu 15 menit. Jika berhasil, maka anak itu akan diberi 2 marshmallow. Apakah mereka berhasil? Ternyata dari 600 orang yang diuji, cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di menit-menit pertama, dan ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit terakhir, tetapi akhirnya gagal juga. 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an, anak-anak yang sama diteliti lagi. Ditemukan ternyata ada korelasi menarik antara kemampuan menahan diri saat tes waktu dulu dengan kesuksesan. Sementara yang gagal, mereka cenderung mudah tergoda oleh godaan-godaan kehidupan, godaan narkoba, seks bebas, kriminal, sehingga mereka Selamat datang di podcast Disiplin Positif. rapi, anak-anak taat, anak-anak berperilaku bagus. Tetapi kita tidak tahu sebetulnya di luar perilakunya berubah. Karena yang kita ubah hanya perilaku, padahal ada akar yang akan membuat perilaku itu berubah. Ketika akarnya diperbaiki, maka secara otomatis perilakunya pun berubah. Mau di sekolah atau di luar, perilaku tetap menjadi baik. Oleh karena itu, dalam disiplin positif bukan fokus pada perilaku, tetapi fokus pada akar pembentuk perilaku, yaitu keyakinan karakter. Kemudian disiplin biasa, peraturan dibuat oleh yang berkuasa, yang punya otoritas. Sementara dalam disiplin positif, peraturan dibuat bersama sehingga anak-anak memiliki ownership, kepemilikan terhadap peraturan. Ketika mereka melanggar peraturan, mereka tidak sedang melanggar peraturan yang dibuat oleh orang lain, tetapi sedang melanggar pada komitmen diri sendiri. Kemudian disiplin biasa juga ketaatan jangka pendek. Ketika mereka keluar dari sekolah, mereka kembali menjadi anak yang tidak disiplin. Sementara dalam disiplin positif, kesadaran jangka panjang yang ditumbuhkan di sekolah adalah menumbuhkan bibit-bibit kedisiplinan yang nanti akan tumbuh menjadi pohon yang besar yang kuat. Kemudian dalam disiplin biasa pun, perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu, sementara dalam disiplin positif, perilaku yang dianggap tidak disiplin itu adalah kesempatan untuk mengajarkan karakter. Dan dalam disiplin biasa, guru adalah sebagai polisi atau hakim yang menghukum dan menghukumi. Tetapi dalam disiplin positif, pendidik adalah detektif yang terus berusaha memahami akar masalah dan mencoba memperbaiki dan memberi solusi pada akar tersebut. Nah, itulah perbedaan disiplin
biasa dengan disiplin positif yang akan kita bahas secara lebih rinci dalam podcast berikutnya, yaitu tentang 7 prinsip disiplin positif. Apa saja 7 prinsip disiplin positif? Ikuti terus bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Baik Bapak Ibu, tadi kita telah mendengarkan tayangan podcast tentang disiplin positif. Nah, kira-kira pengetahuan ataupun pengalaman baru apa yang bisa kita dapatkan setelah menyimak video tentang disiplin positif tadi? Kemudian apa hal baru yang berbeda dari yang saya pahami atau yang kita pahami dengan yang saya sudah lakukan sekarang ini? Oke, tadi kita telah mendengar bahwa di podcast tadi ada penjelasan tentang disiplin positif. Ada juga tentang disiplin biasa gitu ya. Nah, tadi ada di kasus tadi di podcast tadi ada menjelaskan tentang anak-anak yang menggunakan helm ya, menggunakan helm. Di situ begini, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu semuanya, setelah mendengar tadi, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu tangkap tentang mengenai disiplin biasa dan disiplin positif? Ada yang mau menanggapi gitu? Pak Brunona bisa menanggapi? Usukma yang di depan tuh. Bisa. Jadi begini. Jadi kalau dalam prinsipnya kalau disiplin positif begini. Anak-anak misalkan ada ini ya. Disiplin positif, anak-anak itu disiplin, dia berlaku disiplin karena kenapa? Karena dia sadar dan memahami nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Berbedanya dengan disiplin biasa, kalau disiplin biasa itu ada aturan, ya ada aturan. Misalkan di sekolah ataupun di kelas ada aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, dalam aturan itu merupakan peraturan yang disusun berdasarkan oleh sekolah tanpa adanya terlibat anak-anak di situ. Sementara dalam disiplin positif ada aturan atau kesepakatan. Nah, kalau dalam ininya namanya keyakinan. Nah, ada kesepakatan disusun bersama dan diyakini bersama sehingga dia itu paham dia melanggar ini karena dia tidak memenuhi nilai-nilai ini gitu. Seperti anak yang membawa ini gini. Kita hubungkan dalam kehidupan bermasyarakat lah. Ini kita menggunakan helm. Ya, menggunakan helm. Kadang ada orang menggunakan helm, alasannya kenapa? Alasannya takut ditilang. Gitu kan? Ada alasan seperti itu. Itu ya disiplin juga. Ya, itu disiplin dalam konsep disiplin biasa. Tapi kalau dalam disiplin positif, konsepnya seperti ini. Orang yang menggunakan helm, dia sadar bahwa helm itu sebagai keselamatan. Dia berarti menyadari nilai-nilai keselamatan. Nah, berarti dia menghargai dirinya sendiri dan orang lain juga. Jadi prinsipnya. Jadi dalam disiplin positif ini ada penanaman nilai-nilai kebajikan namanya. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin ya. Sini sudah saya jelaskan apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin. Nah, mungkin di sini pernah dengar kata disiplin ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini perlu penegasan dalam disiplin positif ya, memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kakak di mana nih? Ya, penuh sadar ya melakukan kesalahan ini gini. Dia sadar bahwa ini memang bertentangan nilai-nilai yang ada dalam yang telah diyakininya, gitu. Oke,
di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi paham nilai itu. Ya, misalkan gini, mengenai anak-anak yang berbohong gitu ya. Nah, kalau anak-anak yang berbohong itu, kalau kita dia punya nilai keagamaan yang kuat, maka dia akan sadar. Yang akan sadar bahwa melakukan kebohongan ataupun kejahatan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Nah, gitu ya. Itu salah satu disiplin positif. Oke, kita lanjut aja. Apa hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kita lihat dulu. Dan disiplin positif ini ya ada sangat erat hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 pilar karakternya, yaitu tentang beriman, ya, dan beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, jadi disiplin positif itu ya tujuannya untuk apa? Sesuai dengan dalam kurikulum kita ini, yaitu tentang pelajar Pancasila. Jadi karakter-karakter yang ada di situ, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan atau kebajikan universal? Nah, di sini saya melihat. Jadi saya di sini mengambil aja dari dua sumber, yaitu yang pertama dari profil pelajar Pancasila, itu ada 6 nilai, ya, ada 6 nilai di situ, bisa dilihat sama. Yang pertama ada kreatif, gotong royong, ya itu. Kemudian ada dari The 7 Essential Virtues, 7 nilai-nilai kebajikan esensial, yaitu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, kemudian banyak nih sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu. Ada namanya keagamaan, kemudian ada kesatuan gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita melihat tentang teori motivasi. Oke, sebelum saya jelaskan dulu, mungkin ini kita kan sebagai guru ya, kira-kira motivasi itu ada berapa jenis ya? Motivasi ada berapa jenis? Bu Jenibah bisa menjawab, ada berapa jenis? Satu. Oke. Ada berapa jenis motivasi? Motivasi ada berapa? Ada 2 jenis. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ada dalam diri anak-anak itu untuk melakukan sesuatu. Yang melakukan karena apa? Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah dorongan dari orang lain, orang tua, guru, masyarakat dan lain sebagainya. Itu ya motivasi jenisnya. Oke, kemudian kita lihat sekarang, mari kita lihat penjelasannya. Nah, ada 3 teori motivasi. Yang pertama, ini motivasi 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang menghargai orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, yang ketiga ini sebagai pembelajar sepanjang ayat. Begini, sekarang saya balik lempar ke forum di sini. Kira-kira kalau seorang anak dia patuh, misalkan datang ke sekolah tepat waktu, misalkan tidak terlambat, kira-kira yang menjadi motivasi dia itu menurut Bapak Ibu nih, karena apa? Kira-kira bisa jadi anak itu datang ke sekolah tepat waktu, kemudian
berakhlak yang baik di sekolah ataupun tidak melawan guru atau sebagainya lah. Teladan lah pokoknya dia. Baik sifatnya di sekolah. Dia datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Kira-kira dia itu macam-macam motivasinya. Kita bisa menganggap dia begini. Bisa jadi dia itu takut, ya, takut karena dihukum. Nah, itu namanya, ya. Nah, nanti yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia takut dihukum, jadi dia datang selalu. Ya, datang tepat waktu seperti itu. Kemudian, atau bisa jadi dia ingin mendapatkan perhatian dari guru atau untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu namanya imbalan ataupun penghargaan. Ya, banyak kan orang melakukan sesuatu itu dengan kebaikan, ada tujuan tertentu. Apakah ingin mendapatkan jabatan ataupun ingin mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi pembelajar sepanjang ayat namanya. Nah, dia melakukan sesuatu itu karena dia memang sadar bahwa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan nilai-nilainya. Kalau saya tidak melakukan seperti ini, maka dia akan bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini. Begitu. Oke ya. Ini ada 3 motivasi dari motivasinya. Nah, kalau untuk yang 1, 2 itu, ini ada memang ada hubungannya dengan motivasi. Kalau yang 2 nih ya, yang nomor 2 ini, poin kedua ini ada hubungannya dengan motivasi eksternal gitu. Ya, kalau yang nomor 3 ini memang motivasi dalam dirinya sendiri gitu. Nah, motivasi yang seperti ini yang diharapkan. Motivasi yang memang berasal dari dalam dirinya yang sehingga dia sadar gitu. Kesadaran dirinya gitu. Nah, ini merupakan yang termasuk defisit positif, itu motivasi yang ketiga ini. Oke. Motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Jadi begini, orang melakukan kebaikan, dia itu melakukannya tanpa mengharapkan hukuman ataupun tanpa mengharapkan hadiah. Berarti gini, itu ya. Begini, tadi saya sudah menjelaskan ada 3 macam tadi ya, ada 3 macam motivasinya. Nah, dari ketiga motivasi, manakah yang paling mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Kira-kira murid-murid kita ini disiplinnya karena apa? Menghindari hukuman gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya menghindari hukuman itu, maka dia itu hanya berlaku jangka pendek, jangka sesaat gitu ya. Jadi kalau seandainya tidak ada peraturan yang ketat lagi di sekolah, maka dia tidak disiplin lagi gitu. Ataupun mereka ketika dia sudah tamat, maka dia tidak disiplin lagi. Tapi langkah lebih baiknya kalau dia menanamkan nilai-nilai disiplin dalam dirinya, maka akan terbawa nanti sampai ke kerjanya, dunia kerja. Itu yang diharapkan. Karena kenapa? Tujuan pendidikan kita ini sebenarnya adalah menurut KHD menuntun segala kodrat anak, ya, segala kodrat yang ada pada anak, agar anak-anak itu terselamat hidupnya. Itu tujuan hidup pendidikan. Terselamat hidupnya dan memperoleh kebahagiaan dalam bermasyarakat. Kita tujuan pendidikan ini nanti yang ke sana nanti. Ketika anak-anak sudah lulus nanti dalam masyarakat bagaimana dia? Itu tujuan sebenarnya. Nah, proses kita di sekolah ini bagaimana? Hanya menuntun ya. Untuk kodratnya itu. Nah, itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini ada hubungannya ya. Kalau hukuman ya langsung menghukum, ada peraturan. Nah, kalau berlaku seperti ini akan dihukum seperti ini, langsung menjalankannya. Tapi kalau ada konsekuensi, dia ada penawaran. Nah, ini bisa dilihat di sini ada identitas gagal. Kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan keadilan. Murid akan tersakiti. Kemudian korban bisa diabaikan, ya. Kalau di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau murid bisa dibuat nyaman, murid dibuat tidak nyaman, gitu. Kemudian
murid kalau di restitusi, korban mendapat ganti, ya. Kemudian murid ataupun anak mendapat penguatan. Nah, ini apa namanya penjelasannya mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada dampaknya. Ya, kalau di hukuman ada dampak negatifnya. Dia menggunakan mode ataupun moda paksaan. Kemudian kalau di di konsekuensi dia bersifat stimulus respon. Kemudian kalau di positif ada teori kontrol. Oke, teori kontrol akan kita bahas nanti. Nah, ini sekarang kita perhatikan ya. Ini ada beberapa kasus di sini. Kira-kira yang mana saja nih yang termasuk hukuman dan konsekuensi? Yang nomor 1 kalau Bu Janibah bagaimana? Itu nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi? Masuk ke konsekuensi. Oke, kalau Bu Dewi yang nomor 2? Ke hukuman. Hukuman ya. Berarti udah paham ya? Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau siapa lagi? Bu Nona yang nomor 3 merapikan Konsekuensi. ya. Ya, rafikan sama. Kemudian kalau yang nomor 5, yang kelima hukuman. Oke ya. Nah, berarti udah paham semua nih. Jadi kalau hukuman itu dia itu langsung menegakkan sanksi gitu ya, menerapkan aturan gitu. Nah, kita lihat jawabannya. Oke, silakan dulu Bu Suryati. Oke. Nah, kalau ini ya, ini jawabannya. Ini konsekuensi itu ada 2 dari kasus ini. Yang pertama, mengganti penghapus teman yang dihilangkan, berarti mengganti ya. Karena dia telah menghilangkan, konsekuensinya harus mengganti gitu. Kemudian merapikan sapu ataupun alat pel yang jatuh, karena dia telah melakukan maka dia harus merapikan aja. Rapikan. Nah, kalau hukuman ini jelas, mencatat 200 kali kalimat, kemudian berdiri di tengah lapangan, itu masuk kepada hukuman. Oke, kita lanjut. Nah, penghargaan bisa jadi bentuk lain daripada hukuman. Penghargaan ya bisa jadi bentuk lain daripada hukuman. Dah, karena kenapa? Kalau di penghargaan yang pertama banyak efeknya. Dah, ada kita bilang efektivitas jangka pendek. Ada menimbulkan persaingan. Contohnya gini, kita menerapkan pada kelas anak-anak itu dapat bintang ya. Kalau anak-anaknya cepat kumpulkan tugas dapat bintang ataupun dapat permen ataupun dapat apalah. Nah, ketika bintang yang kita berikan lagi ataupun permen yang kita berikan lagi, anak-anak itu balik seperti biasa gitu. Anak-anak itu balik seperti biasa. Tuh, dia hanya menimbulkan efek jangka pendek. Kemudian menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Jadi kalau yang tidak mendapatkan ini begini, anak-anak itu kan berlomba ya. Saya tadi dapat permen dari Pak Guru, saya dapat bintang dari Pak Guru. Tiba-tiba anak-anak yang tidak ini, nanti dibully sama kawan-kawannya. Kamu nggak dapat bintang, aku dapat bintang, aku hebat, gitu kan? Nah, gitu. Jadi menghukum bagi yang tidak mendapatkannya, yang lain tuh maka akan merasa tersisih dia, minder. Dan kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menurunkan ketepatan. Nah, kemudian ketergantungan dalam jangka panjang, dia hanya berlaku jangka pendek aja. Kalau jangka panjang dia mungkin nggak berlaku. Ketika tidak ada lagi penghargaannya, maka dia kembali ke seperti normalnya, semulanya. Gitu. Kemudian kecewa bila tidak mendapatkannya. Seperti tadi saya jelaskan. Misalkan di sebuah kantor ada karyawannya baik, ya selalu mengerjakan tugas di atasannya. Semua kerjaan atasan dia yang kerjakan. Hadir tepat waktu, pokoknya semua lah. Dia paling, kalau kita lihat dia paling terbaik karyawannya. Tetapi pas ada apa-apa, misalkan promosi jabatan, ditawarkan perjalanan dinas, sudah pada orang lain. Jadi kan dia akan kecewa itu.
Ngapain saya baik-baik? Ngapain saya buat seperti ini? Toh yang dipanggil orang lain gitu. Ya kan? Jadi saya biar jadi aja orang seperti biasa gitu. Nah, oke. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi kita harus memberikan juga kepercayaan pada anak-anak. Nah, ngapain saya jadi ini belajar ini yang dipilih nanti ikut lomba, si itu juga, si A juga, ya, teman-teman dia apalah gitu. Nah, pilih dia juga, saya nggak dipilih, ya udahlah, saya biasa aja lah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut, kita bahas tentang restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Di sini restitusi merupakan proses di mana kita seorang guru bisa membuat anak-anak itu sadar ya akan nilai kebajikan namanya. Jadi kita membuat anak itu sadar sehingga anak-anak itu yakin dia bahwa sesuatu yang dia buat itu salah, sesuatu yang dia buat itu melanggar, tidak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati bersama, ataupun sesuatu yang telah diyakini dalam dirinya. Itu proses restitusi. Oke, kita lanjut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kalau kita menggunakan prinsip hukuman, mungkin anak-anak itu akan marah sama kita ataupun akan kesal sama kita, dendam sama kita. Tapi kalau kita melakukan proses restitusi, di mana di situ ada dialog, kita memberikan penguatan pada anak-anak sehingga anak-anak itu sadar dia. Hubungan kita tetap baik dengan anak-anak. Kita yang menjadi tujuan kita kan ingin memperbaiki anak, bukan untuk menghukum anak gitu. Nah, kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Nah, kalau untuk mencari kebutuhan dasar seperti begini, ada anak-anak, ya anak kita lah saya katakan, pada jam 12 siang itu ada makanan kawan. Dia tahu kawan itu selalu membawa makanan lebih. Dia mengambil makanan kawannya itu. Kira-kira dia kan punya alasan ya, dia melakukan kenapa dia mengambil makanan kawannya. Kira-kira Bu Sureti alasannya apa Bu Sureti? Sama dulu Bu Sureti? Merasa lapar, makanya dia mengambil makanan kawannya. Jadi merasa lapar. Jadi di sini mencari kebutuhan dasar anak. Jadi kita seorang guru itu harus mampu memahami kebutuhan dasar anak itu apa dalam melakukan kesalahan itu. Tugas kita sebagai pendidik. Kemudian adalah cara yang paling baik berfokus pada karakter, bukan tindakan. Berarti penguatan karakter pada anak-anak, bukan tindakan kita harus menghukum anak gitu kan. Nah, kamu nanti kalau udah begini harus bersih-bersih, harus kemana gitu. Bukan seperti itu, tapi karakternya. Kemudian bersifat menguatkan, berfokus pada solusi, bukan menyalahkan anak, tetapi pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, misalkan di kelas ada anak-anak yang terlalu sering mengganggu kawannya, sehingga kalau ada dia di kelas itu, maka pembelajaran nggak bisa menjadi nyaman ataupun apalah. Nah, dari anak-anak itu perlu kita restitusi namanya. Sehingga dia sadar nanti. Ketika dia sadar, kita bisa membalikkan lagi dia ke kelasnya. Sehingga pembelajaran bisa dengan normalnya gitu. Oke. Kemudian kita lanjut. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu merupakan peraturan kelas, cuma telah diteruskan. Nah, dalam keyakinan kelas itu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas, kita susunnya itu secara bersama dengan anak. Ada pendapat anak juga di situ. Tapi kalau peraturan kelas itu bukan tidak bersama.
Mungkin peraturan kelas merupakan turunan daripada peraturan sekolah. Jadi di dalam peraturan sekolah, peraturan kelas tidak ada terlibatnya anak-anak dalam penyusunannya, tapi dalam kegiatan kelas ada terlibat anak-anak di situ. Nah, sehingga anak-anak itu merasa ada bagian dia di situ. Sehingga dengan ini sama-sama kita meyakini, guru dan anak sama-sama meyakini bahwa ini yang telah kita yakini dan ini yang telah kita sepakati. Maka kalau kita melanggar daripada ini, kita melenceng, kita melanggar, kita belum memenuhi keyakinan yang ini. Itu. Oke, saya lanjut. Pembentukan keyakinan kelas, ya di sini dikatakan ada beberapa tahapnya. Disusun melibatkan semua warga kelas. Kalau peraturan kelas, dia disusun itu tidak melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas melibatkan siswa. Oke, lanjut. Tahapannya ada di sini. Dalam pembentukan keyakinan kelas ada namanya pembentukan keyakinan kelas, yakni dengan menggunakan kalimat positif. Contoh kalimat positif itu bagaimana? Jangan membuang sampah sembarangan. Itu biasanya di peraturan kelas. Ataupun kita sering melihat di peraturan-peraturan, jangan membuang sampah sembarangan, ataupun jangan berbicara, jangan ribut, ataupun apalah. Nah, kalimat itu bisa kita ubah. Kalau di keyakinan kelas kita ubah. Jangan membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya gitu. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kita tinjaukan kembali lagi peraturannya. Kemudian meletakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat oleh siswa. Jadi sehingga kalau tempat yang mudah itu selalu terlihat oleh anak-anak, sehingga terlihat anak-anak terhafal dan teryakini dalam hatinya. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Oke. Yuk, dokumentasi, ada dokumentasinya. Nah, sekarang kita lanjut tentang posisi kontrol. Posisi kontrol. Nah, mungkin kita sebagai guru memerhatikan posisi kontrol ini. Oke, kita simak sama-sama videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Atau milih Pada sini video boleh kali ini, kita Milih akan standby-kan membahas ini. tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Mana Bu? Tekan ini jam. Habis ini enggak tekan-tekan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Ya, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa
saya harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Masih orang yang sama ya? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Sama ya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu ya. Tadi kita telah menyimak di video ini tentang posisi kontrol guru. Nah, kira-kira kita bisa menjadi sebagai bahan refleksi kita bersama ketika kita mengajarkan kepada anak-anak. Kira-kira posisi kontrol mana yang kita mainkan? Ya, manajer ya, itu memang diharapkan. Tetapi apakah kita mampu menjalankan itu?
Kan terkadang kita bisa melihat banyak kasus ya. Terkadang ada guru ini bertindak sebagai penghukum. Yang pertama, penghukum ciri-cirinya bagaimana, Bu Dewi? Yang Ibu Dewi pahami dari menyimak video tadi. Ya, nadanya apa? Nadanya gitu ya. Dia menyalahkan anak, cenderung menyalahkan. Ya dia ingatan penjelasan anak. Jadi gitu. Apa ada alasan, kita nggak mau terima alasan. Jadi kalau mau salah ya salah gitu. Nah kemudian ada posisi yang kedua, apa namanya? Yang posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah ya Bos Suladi. Kalau nadanya bagaimana ciri-cirinya? Dia lebih rendah gitu kan. Ini kamu gitu. Ya tadi sudah saya simak. Jadi anak ini merasa bersalah dia. Nadanya halus, lembut gitu. Kemudian ada yang ketiga, posisi sebagai teman. Jadi kalau teman dia nadanya biasa gitu ya. Kayak layaknya teman. Nah gitu. Nah kemudian ada namanya posisi yang keempat pada pemantau. Ya kalau pemantau ini nadanya datar gitu ya. Beda dengan teman. Datar. Ya. Tapi dia ini memainkan data-data. Nih, kalau kamu tadi ada bilangnya kalau kamu mengerti kan bahwa sekolah kita harus jam berapa gitu. Dan kamu ada mengaitkan dengan peraturan sekolah. Dia sesuai dengan aturan dia mainnya. Nah, dia datar tapi tegas. Nah, berarti dia tidak gini. Dia tidak langsung hukum, tapi anak-anak sendiri kira-kira hukumannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Gitu. Kemudian posisi sebagai manajer. Manajer ini dia adanya santai gitu ya. Nah, gitu. Jadi usaha manajer ini adalah membuat anak-anak ini paham dari nilai kebajikan itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini maksudnya kontrol guru. Dah. Kemudian disiplin positif guru berproses sebagai pemantau yang disadari. Ini hendaknya tujuan kita ya. Ini sebagai sebagai manajer gitu ya. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, kita lihat dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ada kira-kira ada 5 ya. Ada 5 macam kebutuhan dasar manusia ataupun kebutuhan dasar anak. Yang pertama itu bertahan hidup ataupun survival. Nah, untuk bertahan hidup kita perlu apa namanya? Makan, minum, pakaian dan sebagainya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, love and belonging ya, love and belonging, rasa kasih sayang. Jadi kita itu perlu juga kasih sayang. Kasih sayang, rasa diterima, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada namanya kebebasan. Kita juga perlu kebebasan. Jadi anak-anak juga perlu. Kemudian ada namanya kesenangan ataupun fun. Jadi anak-anak itu butuh kesenangan. Nah mungkin anak-anak itu malas belajar, mungkin dia nggak senang dengan guru itu atau nggak senang dengan metode yang diajarkan oleh guru itu. Kemudian yang terakhir dengan penguasaan atau kekuasaan. Mungkin dia mau jabatan ataupun dia mau dihargai oleh kawannya bahwa dia yang kuat lah misalnya. Dia pengakuan dari orang lain, butuh diakui. Oke, kita lanjut. Mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid? Lihat. Karena kenapa? Untuk membentuk dunia yang berkualitas. Untuk membentuk anak-anak yang punya nilai-nilai, karakter, ya pencapaian dan pekerjaan. Oke, kita lanjut. Nah, ini posisi kontrol guru ya. Ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Kalau penghukum, guru akan berbuat menghardik. Ya, contohnya ciri-cirinya menghardik. Kemudian kalau pembuat
rasa bersalah, ciri-cirinya bagaimana? Berceramah. Seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa ataupun bapak kecewa dengan kamu. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang lebih santai. Kalau pemantau dia bersifat menghitung dan mengukur ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian kalau selanjutnya lagi penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas, tegas sekali ya awasnya. Kemudian di sini kalau di posisi sebagai pembuat rasa bersalah, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, kemudian kalau teman ada efeknya, ketergantungan ya. Nah, kalau kita memperlakukan murid ini anak-anak itu patuh, karena mungkin sama kita ada patuh, karena kita memperlakukan sebagai teman. Tapi kalau kepada guru lain, mungkin dia enggak, biasa aja ya. Nah, jadi kalau teman ini ada ketergantungan namanya. Kemudian kalau pemantau hasilnya menyesuaikan diri, tidak diawasi. Anak-anak ini patuh kalau diawasi. Tapi kalau di sana manajer menguatkan diri anak-anak, jadi sadar dia, membuatkan sadar. Jadi ada perbedaannya. Jadi memang tujuannya, tugas kita sebagai guru ini menjalankan fungsi kontrol sebagai manajer ataupun sebagai sebagai pemantau lah. Ini kalau dua ini identitas gagal namanya. Kalau penghukum dan pembuat besar identitas gagal. Identitas sukses yang kita harapkan adalah sebagai tujuan akhirnya adalah sebagai manajer. Paling tidak kita sebagai teman ataupun sebagai pemantau lah gitu. Oke, pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan. Kira-kira pertanyaan satu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini jawabannya apa? Sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai? Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Sebagai penghukum bunyinya. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Ayolah, lakukan demi ibu ataupun bapak. Sebagai apa? Sebagai teman. Oke, kita lihat. Nomor satu sebagai apa tadi? Membuat rasa bersalah. Ya. Nomor dua sebagai kamu tidak pernah melakukannya. Sebagai apa? Penghukum atau pembuat rasa bersalah. Oke. Nomor ini ayolah. Sebagai apa? Sebagai teman. Yang apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kak. Sebagai? Oke. Sebagai apa? Oke, nanti kita lihat jawabannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau pun apa manajer? Nah, kamu yang sakit, kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai apa? Kamu selalu menjadi yang paling terakhir. Sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Oke ya. Kita lihat jawabannya. Nah, penghukum ya. Yang pertama rasa bersalah. Yang kedua sebagai penghukum. Itu ayolah sebagai teman. Yang ini bagaimana ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Oke. Karena ada kata-kata penegasan kata-katanya ini selalu gitu. Nah, bergerak antara peraturan, pemantau. Oke, kita lanjut aja. Segitiga restitusi. Nah, kita lihat. Jika Bapak Ibu adalah kepala sekolah penerapan disiplin, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Arfi? Nah, ini ada kasus Arfi sering sekali bertengkar dengan temannya. Ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Kira-kira kalau Anda, jika Bapak Ibu adalah kepala sekolah, penerapan disiplin apakah
yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Ardi. Mengapa? Nah, kita bisa lihat. Nah, tiga restitusi merupakan bagian daripada restitusi ataupun tahapan dari melakukan restitusi terhadap siswa. Ada 3 caranya, ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama namanya menstabilkan identitas. Jadi kita dalam melakukan diskusi dengan anak, jangan kita langsung ke masalahnya, tapi stabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan, ya, validasi tindakan yang salah ataupun validasi kebutuhan. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Gitu ya. Pada saat menstabilkan identitas, guru akan berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Kita stabilkan dulu, kita normalkan dulu anak-anak. Jangan kita langsung ke masalahnya. Jangan langsung kita menyalahkan anak, tapi kita normalkan. Tidak ada manusia yang sempurna, kata-katanya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Seperti kita nih. Di sini Bapak memanggil kamu bukan mencari benar atau salahnya. Tidak. Tapi Bapak mau mencari solusinya bagaimana. Itu di validasi apa di stabilkan identitas. Stabilkan dulu anak-anak. Jangan anak-anak merasa takut. Mungkin anak-anak ini kalau kita panggil ke kantor guru ataupun ke kantor kepala sekolah, anak-anak itu kan takut dia. Tegang dia. Jadi stabilkan dulu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini guru membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar murid itu apa. Ketika melakukan kesalahan itu, dia melakukan kesalahan karena apa ya? Pasti ada sebabnya. Nah, mungkin dia tertidur di kelas. Karena kenapa? Mungkin dia kurang senang. Bisa jadi. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian contohnya di sini kata-kata yang digunakan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Validasi tindakan yang salah ataupun validasi kebutuhan namanya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar, ya, cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok, gitu. Nah, kemudian ada tahap terakhir namanya menanyakan keyakinan. Nah, setelah anak-anak ini distabilkan, ditanyakan alasannya kenapa dia buat salah, nanti baru kita kaitkan dengan keyakinan. Nah, nanti kira-kira nak, kamu melakukan ini sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Sesuai nggak dengan nilai-nilai kebajikannya? Tidak, Bu, misalkan dikatakan sama anak. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Misalnya nih, anak-anak mendobrak meja kawannya, ya. Kan guru berkata, nah kira-kira perbuatan mendobrak meja itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu, jawab anak-anak kan. Nah, kira-kira nilai-nilai mana yang kamu langgar? Nah, nilai-nilai mana yang belum kamu tingkatkan? Nah, oh, nilai ini, Bu, saya belum meningkatkan nilai menghormati orang lain dan menghormati diri saya sendiri, Bu. Nah, gitu. Jadi itu prosesnya. Nah, oke. Oke, sekarang kita simak video tentang segitiga restitusi. Itu lebih jelas lagi, kita simak video ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Glosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru,
atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya,
maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari dan pemikirannya telah bergeser. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyimak tadi ya tentang video tentang penerapan segitiga restitusi. Saya rasa cukup jelas di situ ada tahapan-tahapannya, bagaimana cara guru menyapa muridnya, bagaimana cara guru menstabilkan anak-anaknya gitu ya. Jadi itu. Nah, jadi contoh video tadi merupakan contoh penerapan segitiga restitusi dan peran kontrol di situ yang dimainkan guru adalah sebagai manajer. Nah, jadi memang seperti itu yang diharapkan ya dalam menyelesaikan permasalahan dengan anak-anak. Posisinya sebagai manajer. Nah, gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Tadi saya sudah membagikan yang ini ya, ada kasus satu yang kasus satu ini bunyinya saya baca aja ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba di sini, Ibu Dani bertanya, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malas maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidolnya di tangan. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ibu tadi melemparkan pertanyaan. Fajar pun kembali ke depan duduk bangkunya. Hal seperti ini sudah berulang-ulang kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, dengan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, kira-kira sini ada pertanyaan, posisi kontrol apa yang dimainkan oleh Ibu Dani dalam pendidikannya pada Fajar? Kira-kira posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Oke ya. Kemudian yang di sini membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Apa sebenarnya yang diperlukan oleh Fajar? Bisa jadi Fajar butuh perhatian dari ibunya kan, Ibu Dani. Butuh perhatian, butuh kasih sayang. Atau bisa jadi kesenangan, fun. Nah, fun. Jadi mungkin cara Ibu Dani itu kurang tepat, kurang menyenangkan bagi dia. Oke ya.
Oke, sekian dulu presentasi saya pada hari ini. Ingat waktu ini hari Jumat nih ya, Bapak Ibu Pak mau sholat Jumat dan sebelum mau kembali ke rumah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Semoga memang ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Saya mengakui mungkin saya masih ilmu saya masih sangat terbatas. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ya. Yang namanya saya masih dalam proses belajar, ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.